Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma yaman alamal insana ma lam ya'lam alimna ma lam na'lam warzuqna ilman yanfa'una innaka antal a'lam. Wa nusalli wa nusallimu ala as'adil arabi wal anjam man bayil ilmi wa hilmi wa hikmah amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati, guru kita Ustadzuna wa Murabbina Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ustadz Muhyiddin, dan Ibu guru kita Ibu Ustadzah Fitriah. Semoga Allah melimpahkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya, Amin. dan juga dipanjangkan umurnya agar selalu bisa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua hingga akhir hayatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Yang mana salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmu. Tidak lupa juga salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh teknologi canggih seperti saat ini. Pada malam hari ini, berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara dan akan menuntut berjalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian ceramah dari masing-masing tingkat, dan yang terakhir, tutup sekaligus doa oleh Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar mendapatkan keberkahan dan juga agar berjalan dengan lancar acara pada malam hari ini. Bijahi Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Zidni. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi
lam Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, khususnya bagi yang membaca dan yang bermanfaat. Meningkat ke acara selanjutnya, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat. Yang pertama dari tingkat maghrib awal yang akan disampaikan oleh saudari Anisatul Khairiyah kepada yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala qawluhu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadu rahmanu ladina yamshuna sadaqallahu azim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam taruhlah kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran berjarak seperti saat ini. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram wal Mukarram wa Isul Majalis Bapak Guru kita Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu Guru Ustazah Firdaus Zahra, teman-temannya saya hormatkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang seperti ayat yang tadi saya bacakan yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Kekasih itu adalah orang-orang yang berjalan. Hamba yang baik menurut ayat tersebut adalah hamba yang bertakwa, beribadah dan mengikhlas meletakkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk hidup. Maka akan mendapatkan surga di akhirat. Para hadirin rahimakumullah, orang yang tawadu dapat dilihat dari tingkah laku dan ucapan sehari-hari. Ia selalu menjaga perkataan dan perbuatan mereka agar tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap orang yang dipasangi dua rantai di atas kepalanya, satu buah tembus ke langit dan yang lain mengalir ke dasar bumi. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah dari tingkat maghrib awal berpesan bahwa hamba yang baik adalah hamba yang bertakwa, beramal soleh. Selanjutnya dari tingkat maghrib sani yang akan disampaikan oleh saudari Aulia Agustin kepada yang saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu azim. Salamatul isma. Salamatul insani fihi dilasani.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin dan Ibu Ustazah Fitriah, serta teman-teman yang dimuliakan Allah, amin ya robbal alamin. Semoga Allah panjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan semoga beliau bisa mengajarkan ilmunya kepada kita sampai akhir hayatnya. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah menjaga lisan. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, artinya keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Pentingnya untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa alasan keselamatan seseorang berada pada lisan? Sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila disalahgunakan akan melukai banyak orang. Akibat orang yang tidak menjaga lisan yaitu mendapatkan dosa. Pahala dari setiap amal baik yang kita lakukan dapat sirna dan justru diberikan Allah kepada orang yang merasa sakit hati karena lisan kita. Bahaya yang ditimbulkan dari lisan yang sudah menjadi tradisi kalangan yaitu menggunjing, yang bisa disebut gibah, dusta atau bohong, sumpah palsu, sumpah dengan keterangan palsu, menuduh dan mengolok-olok. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah dari tingkat Masjid Seni yang disampaikan oleh Al-Buya berpesan bahwa keselamatan manusia terjaga dengan lisan. Nah, jadi kalau kita salah ngomong ke orang itu takutnya orang sakit hati. Lisan itu diibaratkan sebagai pisau. Jika orang yang tidak berpengalaman menggunakan pisau pasti akan terluka, sama seperti lisan. Jika kita tidak menjaga lisan atau kita takut salah ngomong kepada orang, lebih baik kita diam. Selanjutnya dari tingkat Isya yang akan disampaikan oleh saudari Fitri Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ummatin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyu la ilaha illallah wa fad'u mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Waisul Majlis, Bapak Guru kita Bapak Ustadz Muhyiddin, dan Ibu kita Ibu Ustazah Fitriah. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah permudahkan segala urusannya, serta teman-teman insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita pujikan sosok kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di majelis Allah ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam terlupa kita curahkan dalam junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini.
Berdiri saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertema ikhlas itu berat. Oke, kepada yang saya bacakan tadi, yang artinya dialah yang maha kekal, dialah tiada Tuhan selain Allah, sembahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas, beragamalah kepadanya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tuh harus bersikap ikhlas dan tulus saat beribadah kepada Allah. Nah, tentang ikhlas itu sebenarnya apa sih? Ikhlas itu adalah menunjukkan niat kita kepada Allah SWT dengan menjalani ketaatan. Jadi bukan meniatkan untuk mendapatkan pujian atau perilaku baik oleh orang lain. Jadi ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, terus sebagian orang itu banyak yang bertanya, ikhlas itu berat banget sih. Kenapa sih ikhlas itu berat? Kenapa sih ikhlas itu sangat susah? Nah, Imam Ibnu Qudami menjelaskan sulitnya ikhlas itu ada 3. Yang paling pertama yaitu karena kita tuh suka pujian. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa orang-orang itu lebih suka pujian daripada uang. Contohnya gini, ada seorang yang kaya raya, dia itu membagikan kita $100 per orang. Kita tuh senang gak sih? Senang kan ya? Apalagi $100 itu kalau misalkan di rupiah di dalam negara Indonesia itu bisa berjuta-juta. I don't know, kalau misalkan kalian pengen lihat secara rinciannya tuh bisa lihat di setting atau di Google aja ya. Oke, lanjut. Jadi kita tuh senang ya mendapat uang $100. Nah, $100 itu kan uang negara lain. Jadi kita tuh pengen menukarnya ke dalam uang Indonesia, berarti rupiah. Nah, itu tuh menukarnya ke money changer, yaitu bank kan. Bank yang menukar uang orang asing. Nah, di saat kita menukar uang ke money changer, petugasnya bilang, "Kak, mohon maaf ya, uangnya ini palsu." Kita panik nggak? Kita kesel nggak? Panik iya, malu iya, kesel iya. Jadi saat kita dibohongin, ditipu, itu bakal kesel. Nah, beda nih sama ujian. Sama pujian. Contoh, ada seorang nenek-nenek yang berumur 100 tahun lebih. Nah, saat suaminya bilang, "Sayang, kok kamu makin hari makin cantik?" Tentunya nenek-nenek senang gak sih? Kan dipuji cantik gitu, apalagi sama suaminya. Sama kayak kalian. Kalian dipuji oleh kelas kalian, oleh pacar kalian, dipuji, "Kamu cantik, kamu ganteng, kamu bagus, kamu lucu." Senang gak? Senang gak? Senang dong. Padahal realitanya pujian yang diberikan oleh suami tersebut pada nenek tersebut itu bohong atau beneran gak sih? Bohong ya, karena itu tidak ada sejarahnya nenek-nenek tuh makin hari tuh makin cakep, yang ada tuh makin keriput, ya nggak sih? Oke, jadi tuh dari contoh yang ke-1, dari yang tentang uang, dan yang tentang gaji itu sangat berbeda ya. Jadi ini tentang ketaatan maksudnya apa sih? Kesukaan kita terhadap ujian. Nah, dan itu tuh hanya harus dihindari. Karena apa? Karena penyakit dalam keikhlasan itu tuh adalah ria. Ria itu sebenarnya apa sih? Ria itu menurut Hafiz Ibnu Hajar, ria itu adalah memperlihatkan amalan kita terhadap seseorang dengan harapan agar dibimbing oleh mereka. Dibimbing, diperlihatkan, itu kan namanya pujian ya. Contohnya gini, misalkan kita ini ingin sholat, tapi itu ada pacar kita atau kasih kita, dan kita tuh sholatnya itu nggak sah karena itu bukan niatnya karena Allah, karena ada seseorang. Jadi gitu ya. Oke, lanjut ke poin nomor 2, yaitu karena kita tuh suka sama dunia, sama banget terhadap dunia.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Fajr ayat 20 yang menjelaskan eh, dan kamu sangat suka dengan mencintai harta dengan kelebihan cintanya berlebihan, cintanya berlebihan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang anak Adam mempunyai sebuah lembah emas, kemudian itu akan mencari lembah emas yang kedua. Di saat dia menemukan lembah emas yang kedua, dia akan mencari lembah emas ketiga. Sampai ini akan berakhir. Nabi mengatakan tidak ada yang dapat mengisi anak Adam kecuali tanah. Maksudnya apa sih? Maksudnya tren dia itu akan mengikuti tren itu sampai habis, sampai dia mati gitu. Dan ini tuh yang akan melawan kita terhadap ketidakikhlasan. Lalu poin nomor 3, karena kita tidak suka dicela. Kembali pada poin nomor 1. Ketika kita suka dipuji, artinya itu kita tidak suka dicela. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi diterima oleh komunitas kita, di luar kita menjadi lebih baik. Kita berusaha agar kita tidak dibully, tidak dicela, tidak dicaci, tidak diejek, dan lain sebagainya. Dan akhirnya orientasi ini tuh bukan ke Allah, tapi itu ke manusia. Oke, sekian ceramah dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah dari agama dari Indonesia. Pesan bahwa bersikap ikhlas dan tulus saat beribadah kepada Allah. Jadi kita itu saat beribadah jangan tergantung kepada orang lain. Akhirnya kita telah di penghujung acara, yaitu acara yang terakhir, untuk sekaligus doa oleh guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin. Namun sebelum itu, saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wafi'u ma wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah kulli hal wa na'udzubillahi min ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cewek.